kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus.
Allah yang suci Tuhan. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, Ya, kami dapat menghampiri-Mu hari ini Tuhan. benar Tuhan. Tapi itu semua karena anugerah-Mu. Benar, Itu semua karena kasih karunia-Mu. benar Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan di atas kayu salib. Itu yang melayakan setiap kami, menguduskan setiap kami. Amin. Firman Tuhan berkata, kuduslah Engkau, sebab aku kudus. Amin. Kami mau datang Tuhan, menghampiri-Mu, menghadap tahta-Mu dengan penuh keberanian, karena darah-Mu yang telah tebus kami. Kami menyembah Kami menyembah Kau Tuhan, dalam hadirat-Mu yang dalam kudus. hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami datang, Ya Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu, Menyembah-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan, kami datang padamu. Oh, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud surga Tuhan, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. kami menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah,
semakin mengasihimu. Kami mau dekat tahtamu. Dekat tahtamu, di hadiratmu, Ya Tuhan, ku temukan kasih-Mu. Ku memuji-Mu selamanya, semakin mengasihi-Mu. bahwa kami mendekat. Dekat tahtamu, di hadiratmu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, kemuliaan bagi-Mu. Ku memuji-Mu selamanya, semakin mengasihi-Mu. Dekat tahtamu, di hadiratmu, ku temukan kasih-Mu. Ku memuji-Mu selamanya, semakin mengasihi-Mu. Dekat tahtamu, di hadiratmu, ku temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Ku temukan Bahwa kami kasih-Mu. mendekat dalam hadirat-Mu, Bapa, menikmati kasih-Mu, menikmati dekapan-Mu. Oh, sebab tiada kasih yang lebih daripada kasih-Mu. Ku mau menikmati-Mu, oh, tenggelam dalam kasih-Mu, bersekutu dengan lebih-lebih kasih-Mu. sebab tiada tempat di dunia ini Kasih yang memberikan yang damai sempurna, selain dari mengalir memenuhi hidupku. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih yang sempurna itu Tuhan. Kasih yang memulihkan hidup kami. Kasih yang memberikan kesegaran yang baru Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang sempurna. Allah yang mengasihi kami yang dengan sempurna. Allah yang kudus. Allah yang suci. Sebab tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada kasih yang sempurna selain dari-Mu Tuhan. Kau yang mengasihi kami, menerima kami, menyegarkan kami dengan kasih-Mu. Kami puas Tuhan, kami lepas Tuhan. Sungguh kami dipuaskan hanya dengan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu mengalir sekarang, basuh hatiku. Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan, ku rindukan hanya kasih-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu saja Tuhan, pulihkan ku sekarang, bangkitkan ku, Ya Tuhan. berdiri tegak bersama-Mu, lakukan kembali pekerjaan yang Kau minta. Kasih-Mu memampukan kami. Aku mau, Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk kami berdiri teguh sampai hari ini Tuhan. Oleh kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang setia. oh yes, Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Allah yang menerima kami. Bahkan di saat kami jatuh, di saat kami mulai jauh dari Engkau. Kau tetap Tuhan yang selalu mengulurkan tangan-Mu menantikan setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau berbalik Tuhan. Kami mau berlari kepada kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tanpa syarat itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami punya Allah, kami punya Bapa yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Dan kami siap melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya. Kita tetap semangat saudara. Kita masih beribadah secara online, tapi saudara ya kita tetap ya akan sama-sama saudaraku mengalami hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama datang kepada Dia saudara, dan kita boleh mendengarkan firman-Nya. Nah satu kali saudaraku
Ya, Tuhan Yesus mengajar dalam Lukas pasal yang ke-17. Dia, saudaraku, berkata demikian di dalam ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Wow, saudaraku, ini berat sekali ya. Kalau saudara kita berbuat salah 7 kali dalam sehari, saudara. Jadi kesalahan yang sama terhadap orang yang sama dalam hari yang sama. Kita diperintahkan oleh Tuhan, kita mesti mengampuni saudara kita. Ya, di bagian lain dari Injil, bahkan saudaraku, Yesus berkata demikian. Ya, dia berkata kepada Petrus, Petrus, bukan 7 kali engkau harus ampuni saudaramu yang berbuat dosa terhadap engkau, tapi 70 kali 7 kali. Wah, ini adalah hal yang mustahil secara manusia, betul? Nah, saudara, makanya kalau kita baca selanjutnya ayat yang ke-5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia taat kepadamu. Wow, lalu Tuhan Yesus, ya saudara, berkata kepada murid-muridnya, di mana mereka minta imannya ditambah. Memang saudara, kekristenan itu bukan sulit. Kekristenan itu mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Ya, kekristenan harus dipraktekkan dengan iman. Tanpa iman kita gagal mempraktekkan kekristenan. Bagaimana mungkin kita mengampuni orang 70 kali 7 kali dalam sehari terhadap orang yang sama, saudaraku, kesalahan yang sama. Itu kan mustahil. Makanya saudara, kekristenan harus dihidupi dengan iman. Tanpa iman kita tidak akan pernah, saudaraku, berhasil. Kenapa, saudara? Karena kekristenan itu ya adalah dasarnya kasih karunia, saudara. Ya, bukan dasarnya kekuatan kita. Ya, kita diselamatkan, dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, saudara. Ya, tapi bagaimana kita mendapatkan kasih karunia itu? Oleh iman. Jadi saudaraku, kalau tidak ada iman, kita tidak bisa menerima kasih karunia itu. Nah, saudara, semua hal yang kita lakukan, ya, janji-janji Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah kasih karunia, saudara. Ya, misalnya saudara, kita ingin hidup kudus, itu kasih karunia Tuhan. Kita ingin saudaraku disembuhkan, kita ingin dipulihkan, ya, kita ingin saudaraku ya menjalankan perintah-perintah Tuhan. Semua itu karena kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita gagal. Nah, bagaimana kita memperoleh kasih karunia? Hanya oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bertolak dari iman kepada iman. Dari iman keselamatan kepada iman-iman lainnya. Saudara, kekristenan tidak bisa dijalankan dengan tanpa iman. Makanya murid-murid minta, tambahkanlah iman kami. Nah, apakah Tuhan bilang boleh? Boleh. Kamu mau tambah iman? Oke. Kamu perlu berapa kilo, Petrus? Ya, kamu Yohanes perlu berapa kilo? Ya, Tuhan enggak berkata demikian. Nah, Tuhan jelaskan iman itu seperti apa, saudara. Lalu Yesus berkata, ya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja,
Wow, kamu dapat berkata pada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi saudara, Yesus menjelaskan iman itu bukan soal saudaraku besar kecil, ya perlu ditambahkan, ya aduh kurang nih imannya, tambahkanlah Tuhan. Oke, Tuhan tambahkan saudara. Ya, Yesus menjelaskan iman itu seperti apa, saudara? Seperti biji sesawi. Nah, biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Ya, tapi dia hidup. Biji sesawi itu kecil sekali, tapi dia bertumbuh. Nah, saudara, Yesus menjelaskan ya tentang biji sesawi. Ya, di dalam saudaraku dia menjelaskan bagaimana pertumbuhan dalam kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil, permulaannya kecil tapi dia tumbuh jadi besar saudaraku, kemudian jadi pohon yang besar, burung-burung hinggap di atas pohon itu saudara. Nah, demikian juga iman sebiji sesawi saudara, kelihatannya kecil tapi dia hidup. Ya, kalau dia betul iman yang dari Allah, dia akan saudaraku bertumbuh. Dan kalau dia iman sebiji sesawi, dia dapat memindahkan gunung. Wow, luar biasa saudara. Ya, ada orang ngaku punya iman sebesar gunung, pindahin biji sesawi aja nggak bisa saudara ya. Kenapa? Mungkin karena imannya mati. Ya, tapi ini iman yang hidup. Saudara, mari kita punya iman sebiji sesawi ini, ya. Iman datangnya dari mana saudara? Dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengar firman saudara, maka kita dapat iman yang dari Tuhan saudara. Nah, iman itu seperti biji sesawi itu saudara. Dia bertumbuh, dan kalau dia udah tumbuh, dia saudaraku mempunyai kuasa yang dahsyat, bisa pindahkan gunung. Ini bukan arti literal, arti figuratif saudara ya. Pindahin gunung. Wow, gunung-gunung apa yang saudara sedang hadapi saudara. Mari saudaraku punyai iman sebiji sesawi ini. Apakah saudara sedang mengalami banyak tantangan, kesulitan ya di masa sukar ini saudara? Saudaraku, enggak mudah hidup di masa sukar ini. Kita menghadapi banyak sekali saudaraku hal-hal yang sangat-sangat saudaraku menekan kita, yang membuat kita saudaraku ketakutan, yang membuat hidup kita saudaraku ya hidup yang sangat-sangat saudaraku terancam. Mari kita praktekkan iman sebiji sesawi ini saudara. Nah saudara, kita mau saudaraku praktekkan ya. Mungkin saudara ada yang sakit hari ini saudara. Mungkin sakit COVID. Ya, saya dengar kesaksian saudaraku luar biasa ya di KKR kesembuhan saudara. Ya, ada banyak sekali saudaraku, saudara-saudara kita ya yang sakit COVID saudara. Karena mereka percaya Allah penyembuh. Ya, mereka percaya, mereka praktekkan iman sebiji sesawi. Saya dengar banyak sekali kesaksian disembuhkan. Ya, ada satu keluarga saudaraku sakit sampai bayi-bayinya saudaraku kena. Tapi ketika mereka praktekkan iman sebiji sesawi ini, mereka percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mereka didoakan saudara, langsung saudaraku 2 hari kemudian saudaraku. Ya, mereka saudaraku satu keluarga disembuhkan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Ya, langsung mereka negatif saudaraku. Dan mereka mengalami kesembuhan. Ya, ada orang yang saudaraku sakit, ya tidak bisa lihat saudaraku dengan jelas. Ketika didoakan langsung terjadi kesembuhan saudaraku. Ya, dan luar biasa. Ya, mereka mengalami penglihatannya jadi jelas. Ya, ada orang yang saudaraku ngalamin, ya dia sakit ambeien begitu berat saudaraku. Ya, dia sampai nggak bisa duduk dengan enak nyaman saudara. Tapi ketika didoakan saudara,
Dia baru mengalami, saudaraku, ya enak sedikit. Tapi kemudian teman-temannya nggak pernah nyerah, ya konselor-konselornya tidak pernah nyerah, terus doain dia. 1 minggu kemudian, saudara, dia sembuh total, ya sembuh total, saudaraku, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, saudara. Nah, karena itu, saudara, mari kita praktekkan iman sebiji sesawi ini. Ya saudara, kita nggak bisa mempraktekkan kehidupan kekristenan tanpa iman, saudara. Saudara mau hidup kudus, tidak bisa tanpa iman. Maka saudara mesti baca firman Tuhan tentang kekudusan. Ketika saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ya tentang kekudusan, maka saudaraku, renungan itu menjadi iman dalam diri saudara. Dan itu seperti iman biji sesawi. Dan saudara bisa hidup kudus. Semua kekristenan kita, saudara, nggak bisa kita praktekkan tanpa iman. Ya, bagaimana kita mau mengampuni orang yang begitu melukai kita, menyakiti kita? Saudara, ada satu pasang suami istri, saudara. Ya, dia, saudaraku, saya kenal. Karena dari muda saya yang bimbing mereka, saudara. Bahkan saudaraku, saya doain pernikahan mereka. Tapi satu kali, saudaraku, ya sang suaminya, ya karena dia, saudaraku, ya pergaulannya tidak dijaga, akhirnya dia selingkuh dengan seseorang. Bahkan saudaraku, ya mereka bersama udah menikah secara diam-diam. Betapa sedihnya, saudaraku, pasangan ini, saudara. Maksud saya istri yang, saudaraku, ya dikhianati, sangat sedih, saudaraku. Kemudian saudara, dia terpukul sekali dan dia sangat-sangat sedih. Kemudian saudara, kami menghibur dia. Kamu jangan terpuruk, hancur hidup kamu, kepahitan, akhirnya kamu ya nanti hidupnya mengalami hal-hal yang sangat-sangat tidak baik. Maukah kamu jadi covenant keeper, menjadi pemegang perjanjian? Ya Tuhan, kami doakan sekalipun suami saya, Tuhan, ya itu selingkuh. Tapi kami doakan, dia doakan dengan anak-anaknya, sepakat doain terus. Dan kami kuatkan dia terus, saudara, supaya dia jadi covenant keeper. Saudara, bayangkan, saudara, ya dia doa terus dengan keluarganya, saudaraku. Ya mereka, anak-anaknya ini tempel foto ayahnya, saudara, ditumpang tangan, didoain. Satu kali, saudaraku, ya di pagi-pagi hari setelah mereka saat teduh, saudara, ada ketukan pintu, saudara. Ketika mereka buka, saudaraku, kaget. Suami yang didoakan itu, saudara, ternyata Tuhan jawab doa mereka, saudara. Suami yang tadinya, saudaraku, udah selingkuh dengan orang lain, ya saudara, bahkan udah nikah diam-diam. Ya, apa yang terjadi? Ya mereka, saudaraku, bertengkar besar. Dan akhirnya wanita itu, saudaraku, menceraikan suaminya ini, saudara. Dan akhirnya dia bukan cuman, saudaraku, diceraikan, hidupnya hancur. Dia hidup dalam hutang yang besar. Dan akhirnya, saudara, satu kali, saudara, dia sampai mabuk-mabukan, saudaraku, tidur di pinggir got. Ya di pinggir got itu, saudara. Dan dia di situ, saudara, mulai Tuhan jamah. Tuhan jamah karena doa anak-anaknya, doa istrinya. Akhirnya dia ingat, saudara. Dia ingat kepada keluarganya, saudara. Dia datang ke rumah keluarganya, saudara. Ya ketika dia berdiri di situ di depan pintu, saudara. Istrinya, saudara, berkata, "Welcome home." Saudaraku, dia balik lagi. Dan kami, saudaraku, melihat betapa luar biasanya iman dari istri ini, saudara, dan anak-anaknya. Oleh iman itu, saudara, Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa.
kembali. Ya, kembali saudaraku, suami yang udah jauh dari Tuhan, jauh dari keluarganya saudaraku, tapi Tuhan jamah dan dia saudaraku kembali lagi. Itu pekerjaan iman. Nah, saudara-saudara, luar biasa. Nah, kadang-kadang saudara, kita menghadapi situasi-situasi yang kalau kita pikirkan, wah nggak masuk logika. Karena situasi yang kita hadapi itu saudaraku, ya sangat mustahil untuk kita saudaraku ya bisa menghadapinya. Nah, pada kondisi begitu Tuhan bisa kasih kita karunia iman. Ya, bukan hanya iman yang bertumbuh, tapi Tuhan kasih karunia iman. Ya, kalau karunia iman diberikan saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang saudaraku luar biasa. Ya, saya ingat saudaraku satu kali ya pemimpin kita ya di Abalev, California lagi jalan-jalan saudaraku ke Tokyo dengan keluarganya, belasan orang pergi. Nah, mereka saudaraku sewa Airbnb ya. Jadi saudaraku mereka tinggal di tempat itu. Nah, waktu mereka masuk saudara di tempat itu, mereka mulai curiga. Kenapa tempat ini sepi sekali saudara? Ya, sepi sekali. Nggak ada orangnya saudara. Jarang di Jepang kayak begini. Itu agak sedikit ya di pinggiran Tokyo saudara. Kemudian saudara mereka mulai curiga. Mereka buka TV. Ternyata di TV diumumkan saudara. Ya. Perhatian ya. Ini sedang ya kita sedang menunggu datangnya taifun yang sangat besar. Cepat seluruh warga di daerah ini evakuasi. Waduh saudara, pantesan sepi. Udah evakuasi semua. Tinggal mereka yang tinggal di tengah-tengah tempat yang akan diserang oleh taifun itu saudara. Wow, ngeri sekali. Nah, mereka bingung mau lari kemana. Taifunnya udah mulai datang. Baru pinggirannya aja saudara. Itu mereka cerita ngeri sekali. Pak Edi, ngeri. Itu ranjang aja bunyi. Tong. Itu goyang saudaraku. Kemudian mereka kumpul di ruang tamu saudara. Ya, terus apa yang kita mesti lakukan? Nah, tiba-tiba Pak Michael, pemimpin kita, dia buka WA saya saudara. Nah, di situ ya saya kebetulan saat teduhnya ya saudara itu tentang Markus 11 di mana iman yang memindahkan gunung. Nah, itu iman sebiji sesawi kan. Nah, saudara, iman yang memindahkan gunung. Waktu si Pak Michael ini lihat, dia bilang, wah ini gak kebetulan, ini pasti dari Tuhan. Tiba-tiba mereka doa, pegangan tangan saudara. Nah, mereka dapat karunia iman. Ini dia saudara. Mereka dapat karunia iman. Kemudian mereka disuruh saudara untuk tengking saudaraku badai itu. Ya, tengking badai itu. Mereka tengking saudara. Ya, mereka sama-sama sepakat bilang, badai kami usir engkau, kami tengking engkau pindah ke laut. Nggak lama saudara. Badainya minggir dan benar pindah ke laut saudara. Mereka selamat. Waduh, bahkan saudaraku orang-orang bingung, kok nggak jadi ya badainya menurut ramalan akan datang ke sini, kok pindah ke laut. Nah saudara, itu karunia iman. Kalau pakai iman mereka sendiri nggak keburu, situasinya saudaraku sudah begitu genting, mereka dapat karunia iman. Saya pernah saudaraku ya mengadakan KKR di Brazil. Ya, waduh ribuan orang kumpul di lapangan saudara. Nah, kemudian waduh, apa yang kita mesti lakukan saudara? Nah, waktu saya saudara mulai baru mau berkhotbah saudara, tiba-tiba saya lihat langitnya saudaraku sudah gelap sekali. Nah, mereka sudah mulai cemas, mereka udah mau pulang semuanya saudara. Ya, karena udah gelap sekali, gelap gulita saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saya lihat sama partner saya, ya, tim yang berangkat sama saya, terus saya bilang gini,
ini bentar lagi nih akan hujan, tapi Tuhan suruh kita ya, ayo kita doa, Tuhan mau tunjukkan mujizatnya, Tuhan mau ya menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, hujan ini bisa diusir. Dan benar hujannya mulai turun, saudara. Waduh, orang-orang udah mulai mau lari. Ya, saya berkata, tolong jangan ada yang pulang. Jangan, tetap di sini. Yuk kita sepakat ya, kita doa. Semua gandengan tangan berdoa, saudara ya. Dan kita lihat ke langit. Tahu nggak saudara? Saya belum pernah lihat itu. Habis ditengking, saudara, itu benar langsung hujannya berhenti. Dan kemudian saudara, awannya minggir. Kami semua lihat, saya sambil khotbah lihat awannya minggir. Kayak terbuka di tengah, di sekelilingnya masih kelihatan hujan, saudara. Tapi di tempat kami tidak hujan. Nah, itu karunia iman. Kita nggak bisa, saudaraku, menggunakan iman biasa yang bertumbuh. Harus karunia iman. Nah, itu terjadi, saudaraku. Nah, makanya saudara, ya kalau kita ya adalah orang yang, saudaraku, hidup dari iman kepada iman, ya saudara, Tuhan bisa kasih karunia iman kepada kita. Ya, waktu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat-sangat, saudaraku, ya mencekam, ya, atau Tuhan suruh kita melakukan satu pelayanan yang, saudaraku, kelihatannya sangat mustahil, kita nggak percaya secara akal kita, saudara. Mana mungkin kita percaya itu? Ya, satu kali, saudaraku, ada seorang anak yang, saudara, nggak punya, ya dia hanya punya satu ginjal, aneh, saudara. Ya, jadi waktu itu, saudara, saya sedang melakukan equipping di Komsel. Nah, saya berkata begini, saudara. Ya, saudara, Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan, Tuhan juga mampu memberikan organ baru dalam tubuh Anda. Ya, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berikan karunia iman, kalian bisa ya berdoa dan Tuhan memberikan ya janjinya itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, tiba-tiba, saudara, ya ibu dari anak ini yang sakit ginjalnya, saudaraku, ya dia badannya itu sejak umur 3 tahun, saudara, selalu merasa capek. Dia kalau lari capek, minta gendong terus sama ibunya. Dan waktu dibawa ke dokter memang ginjalnya cuma 1. Dokternya pun heran, saudara. Ya, apa kok ada ya orang ginjalnya 1, dia juga bingung. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Akhirnya ibunya waktu dengar saya ngomong begitu, tiba-tiba, saudara, dia dapat karunia iman. Dia gandeng tangan anaknya ini, mari. Pak Edi bilang, tidak ada yang mustahil, kamu bisa dapat ginjal yang baru. Dia tiba-tiba dapat karunia iman. Dia lari ke Komselnya, saudara. Dia bilang, Pak Edi tadi minta didoain di Komsel. Ayo doain anak saya. Nah benar, saudara, waktu mereka doa, saudara, itu beberapa orang konfirmasi dapat iman yang sama. Karunia iman. Bahwa anak ini akan diberi ginjal yang baru. Kemudian mereka sederhana aja, tumpang tangan, dan apa yang terjadi, saudara? Ya, waktu itu nggak terjadi apa-apa, tapi itu kalau karunia iman, mereka percaya. 2 minggu kemudian, saudara, anak ini, saudara, satu pagi bangun, dia lari, tidak capek lagi, ya tidak lelah lagi, dia teriak, Mama, aku bisa lari-lari, lihat Mama. Dia lari-lari, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mamanya tahu. Dia, anak ini sudah dapat ginjal yang baru. Maka dia bawa lagi ke dokter yang sama. Ya. Dan mereka tunjukkan ke saya hasil diagnosanya, saudara. Dokternya kaget. Dokternya bilang, loh kok jadi 2 ginjalnya? Nih bandingin sama yang lama. 1 aja. Ini kok 2? Bahkan dokter bilang ini ginjal aneh. Dia bertumbuh makin besar. Nah terakhir kali saya dengar dari pemimpinnya berkata, Pak Edi dicek lagi oleh dokter yang sama. Ginjalnya udah sama besar. Normal. Dia sembuh total, saudaraku. Nah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, saudaraku. Luar biasa.
Saudara-saudara, apa persoalan saudara hari-hari ini saudara? Saudara, mungkin saudara sedang mengalami tantangan yang berat sekali. Mungkin saudara sedang mengalami, saudaraku, persoalan-persoalan yang sangat luar biasa. Hari ini saudara, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita saudara. Yesus sudah mati di kayu salib saudara. Matius pasal 8 dikatakan saudara, dia sudah menanggung segala penyakit kita saudara. Memikul segala kelemahan-kelemahan kita. Yesus mati bukan hanya saudaraku untuk mengampuni dosa kita, tapi dia memikul kelemahan-kelemahan kita. Dan saudaraku, dia telah menanggung segala sakit penyakit kita. Dia mampu menyembuhkan kita. Dan bukan hanya mampu, dia mau menyembuhkan saudara. Berapa banyak saudara yang hari ini berkata, Pak Edi, saya sakit Pak Edi. Saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Pak Edi, saya sedang dalam tekanan stres yang berat. Saya sedang mengalami persoalan yang begitu berat. Yang saya tidak mampu lagi mengatasinya Pak Edi. Hari ini Tuhan ada di tempat ini saudara. Tuhan ada di dalam hidup saudara. Maukah saudara hari ini yang mendengar firman Tuhan hari ini? Saudara, Tuhan memberikan saudara iman hari ini. Tuhan impartasikan imannya kepada saudara. Kalau saudara hari ini percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biar saya saudaraku hari ini ya boleh melayani saudara, berdoa buat saudara. Tapi kita mau dengarkan saudaraku sama-sama sebuah pujian saudara. Di mana saudaraku tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Datanglah ke tahta kasih karunia-Nya. Terimalah kasih karunia-Nya. Percayalah kepada firman-Nya. Dia Allah yang memperdulikan engkau dan sangat mengasihi engkau. Terimalah saudara hari ini jamahan lawatan Tuhan. Kalau saudara hari ini ada yang sakit saudara, mari datang, percayalah. Saya doakan saudara, Tuhan kalau ada kami yang terkena, kami terjangkit dengan COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami datang hari ini Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji kami tidak akan terkena penyakit, tapi Engkau berjanji kalau kami terserang penyakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan kami. Karena Tuhan, Engkau sudah menanggung kelemahan kami, menanggung semua sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, sembuhlah, sembuhlah. Saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 Tuhan, sembuh, pulih. Tuhan, hari ini apapun Tuhan persoalan kami, Tuhan kami mau datang. Engkaulah Allah yang mampu Tuhan, mampu menolong kami dan mau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, setia dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Saudara, mari sebelum kita kembali ke aktivitas kita sehari-hari, kita bersyukur kita boleh sama-sama beribadah
dengan keluarga kita, ya, dengan teman-teman kita. Mari saudaraku, kita mau terima berkat Tuhan menyertai kita, saudara, dari sekarang sampai seterusnya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.